Kula sampun siyoga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara segenap warga GKJW di wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1. Salam jumpa lagi kita hari ini dalam acara membangun ibadah keluarga bersama yang akan dilayani dari Jemaat Kepanjen. Bapak Ibu, marilah kita awali ibadah kita bersama mengambil saat teduh, kita menghadap Tuhan, dan di dalam hati kita masing-masing berkatalah demikian. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10, kita pujikan bait pertama dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang maha kasih, maha penyayang, Bapa yang kami sembah, kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama anak-anak-Mu datang sujud di hadapan-Mu. Kami sungguh menaikkan ucapan syukur ya Bapa. Kami merasakan begitu besar kasih Tuhan yang senantiasa dicurahkan bagi kami sekalian. Mulai dari pagi sampai petang, kami melakukan kegiatan kami. Kami tidak mengalami kendala apapun karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Engkau juga memberkati, mencukupi kebutuhan kami. Demikianlah besar kasih-Mu kepada kami Bapa. Tetapi kami yang seringkali meninggalkan Engkau, kami yang seringkali melupakan Engkau, tentu saja banyak dosa kesalahan yang kami perbuat. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan dosa kesalahan kami ini. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Selanjutnya Tuhan, di dalam ibadat ini kami ingin mendengar sabda Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman bagi kami.
karena kami semuanya telah siap mendengar. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, ibadah kami ini kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya baca dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Akan kita baca ayat 22 sampai 29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita renungkan firman ini, mari kita sambut terlebih dahulu dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 269. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. "Hai musafir, mau kemana?"
yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, jadikanlah hari esok lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ungkapan ini saya yakin panjenengan setuju, dan saya pun demikian. Hari kemarin telah berlalu, dan hari esok belum tiba. Yang ada di depan mata kita adalah hari ini. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk hari kemarin. Dan kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang kita hadapi sekarang adalah hari ini. Oleh karena itu, agar kita dapat menemukan hari esok lebih baik, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus isi hari ini dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan sebaik-baiknya dan dengan sesungguh-sungguhnya. Tetapi walaupun demikian, kita harus waspada juga dengan usaha atau kegiatan yang kita anggap baik. Karena itu belum tentu hasilnya menjadi yang baik. Dan dengan demikian kita perlu mengubah motivasi kehidupan kita. Inilah juga yang mendasari kritik Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mencari dan mengikuti Yesus kemana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong mengikutinya, tanpa basa-basi, Yesus langsung membongkar motivasi mereka yang terdalam. Orang banyak mencari Yesus karena ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Karena mereka sudah melihat mujizat yang diadakan Tuhan Yesus dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti dan 2 ikan. Karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, "Kamu mencari Aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Orang banyak itu mencari Yesus hanya untuk kepentingan memenuhi kebutuhan yang bersifat sementara. Hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani. Padahal yang dikehendaki Tuhan Yesus dengan memperlihatkan mujizat, memberi makan 5.000 orang itu, agar mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, sumber kehidupan yang harus dimiliki semua makhluk. Semua orang harus percaya kepadanya. Jadi dengan demikian kita mengerti bahwa setiap orang yang ingin menjangkau kehidupan ke depan lebih baik dari yang ditinggalkan, bukan hanya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sesaat, tetapi yang lebih utama memenuhi kebutuhan rohani yang sifatnya kekal. Dan itulah yang dapat memuaskan segala kebutuhan hidup. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu apa yang harus dikerjakan? Ya, percaya kepada Yesus, sang sumber kehidupan. Apa gunanya kita kenyang secara jasmani, sementara rohani kita kering? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian bagi kita sekalian, sudahkah
kita menempatkan orientasi kehidupan kita kini secara benar. Dalam arti kita melakukan kerja dan usaha yang sungguh-sungguh, bukan saja untuk kepentingan memenuhi kebutuhan jasmani yang untuk sesaat, tetapi yang lebih penting lagi adalah memenuhi kebutuhan rohani, yaitu dengan menaruh percaya yang sedalam-dalamnya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kekal. Dan barang siapa yang melakukan demikian, Tuhan memberkati kehidupan ke depan akan lebih baik dari yang kemarin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 441. Kita pujikan bait pertama dan kelima, bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucapkan syukur karena kami boleh mendengar, merenungkan akan sabda Tuhan. Melalui sabdamu ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwasanya kami harus menentukan motivasi hidup kami secara benar. Seringkali kami mempunyai motivasi yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena ternyata dalam kehidupan kami sehari-hari yang kami kejar, kami usahakan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani kami yang sifatnya sesaat. Tetapi Tuhan pada malam hari ini mengingatkan pada kami bahwa yang lebih penting bagi kehidupan manusia untuk menjangkau masa depan yang kekal adalah menerima kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kami, sumber kehidupan kekal. Tuhan, ampunilah kami jika banyak kesalahan kami. Dan selanjutnya ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa setia melakukan, mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Bapa, kami
ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dimanapun berada. Kami tidak bisa sebut namanya satu demi satu. Tuhan, jika ada saudara kami yang sakit di wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1 ini, kami hanya dapat menyerahkan kepadamu Tuhan. Hadirlah, jamahlah saudara kami ini, dan berikan kesembuhan serta kesehatan. Saudara kami yang kekurangan juga Tuhan memberkatinya. Mereka yang hidup dalam kesusahan karena banyak perkara, banyak masalah yang membebani kehidupannya. Tolong Bapak, jangan tinggalkan mereka. Hadirlah Tuhan, dampingi mereka, kuatkan mereka. Dan berkati Tuhan apa yang jadi kebutuhannya. Supaya jangan mereka hidup di dalam suasana yang duka, tetapi boleh merasakan sukacita. Kami berdoa Tuhan juga untuk saudara kami yang pada saat ini mereka sedang melaksanakan pekerjaannya. Kiranya Tuhan melindungi juga, karena itu menjadi sumber kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga perkenankan menyerahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan, seberapapun kami aturkan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Bapa, dan selanjutnya perkenankan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadat kita pada sore hari ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama. Di jalanku ku diiring. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang maha murah, maha penyayang, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa setia mendampingi dan melindungi jemaatnya. Dan Roh Kudus sumber damai sejahtera, kiranya senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi jemaatnya, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, ibadah keluarga pada malam hari ini kiranya jadi berkat bagi kita sekalian. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin.